Manajer proyek daripada proyek kami adalah Bu Meta Sani Putri. Nama-nama kelompok kami yaitu saya sebagai ketua, Novel Zahid dan anggota kami yang berikutnya adalah Frans Angelo Sihotang, yang berikutnya adalah Gali Ivan Aditya, dan yang terakhir Nova Octavia Tampu Bolon. Yang pertama tentang deskripsi proyek dan logbook, yang kedua tentang user story, yang ketiga tentang identifikasi penggunaan aplikasi, yang keempat tentang kuesioner, yang kelima tentang penyebaran dan analisis hasil kuesioner, yang keenam ada pengujian hipotesis, ketujuh pemodelan sistem, kedelapan desain basis data, kesembilan wireframe, kesepuluh hasil implementasi. Di sini saya akan mendeskripsikan proyek yang kami garap. Judul besar daripada proyek kami adalah aplikasi katalog perusahaan logistik. Perusahaan logistik adalah pihak yang membantu seluruh kegiatan operasional logistik, mulai dari merencanakan, penyimpanan, pengemasan, pengiriman, pemrosesan dokumen, hingga pengelolaan rantai pasokan. Perusahaan logistik membantu mengatur dan mengkoordinasikan semua aspek yang terlibat dalam pengiriman barang, termasuk pemilihan jalur pengiriman, pengemasan dan pelabelan, penyimpanan sementara, pengiriman, dan penanganan dokumen pembayaran dan pengelolaan risiko. Dan di sini saya akan menyampaikan logbooknya. Yang pertama, kami melakukan perencanaan. Keluaran yang dihasilkan adalah dummy data perusahaan, job desk masing-masing anggota, serta kebutuhan software. Yang berikutnya kami melakukan analisis, yaitu deskripsi umum aplikasi, requirement analysis, use case diagram, dan user stories. Yang berikutnya kami melakukan desain, user interface, database, serta struktur data. Yang berikutnya kami melakukan implementasi functional page, non-functional page, software yang digunakan, penambahan rumus, dan script, dan pada coding dan CSS style. Yang berikutnya kami melakukan desain pada banner serta logo yang telah disempurnakan. Terus yang berikutnya kami melakukan desain lagi pada poster dan kuesioner aplikasi. Yang berikutnya, setelah kami melakukan kuesioner aplikasi, kami melakukan analisis untuk pengujian fungsionalitas dan melakukan hasil analisis kuesioner. Yang berikutnya kami melakukan implementasi, yaitu penyelesaian akhir web dan penyempurnaan laporan pengembangan. Dan sejarah aplikasi yang telah kami bangun dari versi 1.1 itu kami kerjakan pada waktu UTS, dan versi 1.2 adalah waktu penyempurnaan aplikasi kami. User story terdapat yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional terdapat manajemen pemesanan, yaitu user dapat membaca pesanan pengiriman mereka, termasuk melihat status pengiriman dan memperbarui detail pengiriman. Lalu yang kedua, pelacakan lokasi. User dapat melacak lokasi barang mereka dalam pengiriman hingga sampai ke tujuan. Yang ketiga, riwayat pemesanan. User dapat melihat riwayat pemesanan, termasuk data pengiriman dan pembayaran. Lalu pembayaran. User dapat membayar pesanan mereka melalui aplikasi, bank, maupun pihak ketiga resmi yang bekerja sama. Lalu di dalam kebutuhan non fungsional terdapat keamanan, yaitu aplikasi memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna dan informasi. Yang kedua, ketersediaan. Aplikasi harus dapat diakses 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Lalu yang ketiga, kecepatan. Aplikasi juga dapat aplikasi juga harus berjalan secara cepat dan responsif. Yang keempat, user friendly. Aplikasi harus mudah digunakan dan intuitif bagi user dan admin. Lalu identifikasi penggunaan aplikasi. Yang pertama, penggunaan aplikasi, yaitu ada admin dan user. Admin merupakan pihak yang berperan untuk melakukan pengolahan terhadap produk logistik seperti penambahan, perubahan, penghapusan, dan publikasi produk logistik. User merupakan pengguna yang ingin melakukan kegiatan logistik pada aplikasi. User juga dapat melakukan produk logistik, mencari produk logistik yang diinginkan, serta mengelola data pribadi seperti nama, alamat, dan email, serta mengelola pembayaran. Lalu adapun yang kedua, sampel dan populasi.
Sebuah aplikasi harus memiliki tujuan dan target pengguna, yang dimana nantinya developer atau pengembang bisa mengetahui siapa saja yang menggunakan aplikasi tersebut. Untuk itu, pengembang menggunakan rumus Cochrane untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan, seperti dengan menggunakan rumus berikut. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Cochrane, maka jumlah sampel yang harus digunakan dalam penelitian adalah 97 responden. Populasi dilambangkan sebagai masyarakat yang pernah mendengar dan mengunjungi situs atau website maupun aplikasi logistik. Dan sampel responden adalah orang yang pernah dan sering melakukan kegiatan logistik melalui layanan aplikasi. Data yang dikumpulkan melalui responden yaitu apa yang diketahui mengenai aplikasi logistik, seberapa sering responden menggunakan aplikasi logistik, dan produk apa dan layanan dalam aplikasi logistik, lalu kepuasan terhadap aplikasi logistik yang pernah digunakan, lalu hal yang harus ada dikembangkan dalam kegiatan tersebut. Lalu kuesioner. Kuesioner yang diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan seputar kebutuhan fitur dan pengembangan inovasi aplikasi dan kegiatan logistik. Berikut adalah pertanyaan yang diberikan oleh pengembang melalui kuesioner pada responden. Berikut merupakan tampilan awal kuesioner yang telah kami buat. Lalu yang nantinya para responden. Lalu setelah semuanya pertanyaannya telah terisi, maka akan dikirimkan kepada yang akan menerima. Lalu akan disampaikan oleh Franz. Baiklah, selanjutnya penyebaran dan analisis hasil kuesioner. Dari kuesioner yang sudah kami sebarkan, berikut inilah hasil kuesioner yang sudah dirangkum dari beberapa responden. Yang pertama, responden pada umumnya menggunakan layanan aplikasi logistik paling sering 3 kali seminggu dan paling jarang 3 bulan sekali. Produk dan layanan yang paling umum adalah pengiriman barang, pengambilan, dan pengiriman khusus. Semua responden memiliki keluhan yang sama, yaitu pengiriman dan keamanan produk. Oleh karena itu, manajemen pengiriman barang harus diatur dengan jelas melalui website dan aplikasi. Kemudian, inovasi yang diharapkan responden adalah pada aplikasi layanan logistik, penyediaan interface yang lebih user-friendly, kelengkapan fitur dan menu, transparansi pembayaran, serta helpdesk atau kontak us yang dapat membantu dan mengarahkan bagaimana bila terdapat tidak kesesuaian pada website. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Hipotesis yang kami ajukan pada pengembangan aplikasi ini adalah dengan menggunakan teori hipotesis nol dan hipotesis alternatif, yang mana hipotesis nol adalah tidak ada perbedaan signifikan antara pengiriman barang menggunakan sistem logistik A dan B, maupun hipotesis alternatif terdapat pengiriman waktu yang signifikan antara pengiriman barang menggunakan sistem logistik A maupun sistem logistik B. Selanjutnya pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini menggunakan diagram use case. Menggunakan diagram use case aplikasi, yang mana admin memiliki beberapa hak atau akses khusus. Yang pertama login, yang kedua menambahkan produk, yang ketiga menghapus produk, dan yang keempat merencanakan produk. Kemudian user memiliki 3 akses khusus. Yang pertama melihat produk, yang kedua mencari produk, maupun mengunduh data produk yang diinginkan. Nah, kemudian use case diagram yang kedua, di mana setelah admin melakukan login, ia dapat menambahkan keempat elemen tadi secara langsung, dan dia tidak dapat mengakses apa yang dapat dilakukan oleh user, yaitu 3 tadi, elemen produk, eksekusi perintah, dan menyingkirkan produk yang tidak diinginkan. Kemudian yang selanjutnya, use case skenario. Use case skenario sendiri berfungsi untuk mendeskripsikan dan menjabarkan alur-alur kerja yang dilakukan oleh pengguna dan sistem. Use case skenario ada 2. Yang pertama, admin tentu saja melakukan login, menambahkan produk yang ingin dijual, menghapus produk, mengubah produk, serta mempublikasikan produk yang ada pada website. Yang kedua, use case skenario pengunjung, yang mana pengunjung hanya bisa melihat produk dan memfilter produk apa yang ingin dia beli. Yang selanjutnya adalah desain basis data.
Pada desain basis data kami menggunakan ER diagram untuk memberikan pandangan yang lebih jelas dan komprehensif, sehingga dapat membantu dalam merancang, mengelola, dan memahami basis data seperti apa yang ingin kami buat dalam aplikasi website kami. ER data dalam aplikasi katalog perusahaan logistik kami yang pertama adalah customer, yang mana customer itu akan memasukkan nama, alamat, serta nomor teleponnya sebagai user ketika melakukan login. Kemudian untuk pembelian, customer akan mengorder dengan memberikan ID, order size, berapa jumlahnya, serta total harganya. Kemudian produk tersebut akan dikirimkan sesuai dengan nama dan alamatnya. Kemudian yang terakhir shipment atau pengiriman. Pengiriman ini akan diberikan kepada alamat si pembeli. Yang selanjutnya adalah wireframe atau desain antarmuka. Wireframe sendiri adalah representasi visual sederhana atau tampilan kasar dari sebuah desain, biasanya digunakan untuk pengembangan situs web dan aplikasi agar pengembang dapat memiliki gambaran-gambaran kasar mengenai struktur menu, tata letak gambar, serta komponen-komponen utama lainnya seperti halaman login tanpa memperhatikan detail yang lebih dalam. Beranda terlihat seperti di gambar, halaman login terlihat seperti di gambar, halaman tentang atau about mengenai informasi perusahaan ada di dalam gambar, kontak us ada tertera dalam gambar juga, serta halaman produk maupun dan keterangannya serta harganya ada di dalam menu produk dan details. Hasil implementasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nova. Implementasi yang pertama adalah perancangan interface ataupun antarmuka. Di sini kami menggunakan wireframe seperti yang ada di gambar, dan untuk hasilnya adalah seperti yang di bawah gambar daripada interface ataupun antarmuka yang masih menggunakan template. Dan ini adalah kode-kode untuk mengembangkan backend. Yang berikutnya kami telah melakukan pengembangan front end, yang mana pada ribbon di atas ada tabel untuk menampilkan menu home, ada tampilan untuk menampilkan halaman about yang mana sekarang ditunjukkan oleh gambar, dan yang berikutnya adalah kontak. Dan yang gambar di sebelahnya adalah integrasi dengan basis data. Di sini kami menggunakan localhost ataupun localhost, dan kami menggunakan PHP MyAdmin sebagai basis datanya. Ini adalah implementasi konsep pemrograman berbasis dan juga struktur data. Kami jadikan jadi satu source code. Implementasi basis data, rancangan lingkungan implementasi. Lingkungan implementasi pengembangan perangkat lunak merupakan bagian dari sistem operasi DBSM Development Tools dan bahasa pemrograman yang dipakai. Implementasi perangkat lunak sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi yang kami gunakan di sini adalah Windows. Development tools yang kami gunakan di sini adalah MySQL. Bahasa pemrograman untuk development tools-nya kami menggunakan Visual Studio Code dan bahasa pemrograman PHP serta CSS. Yang berikutnya, implementasi basis data. Kami meletakkan dua gambar di sini. Yang pertama adalah untuk menambah produk. Nah, ini adalah source code yang kami gunakan untuk membuat tabel create. Dan yang berikutnya adalah tabel update. Dan di sini kami ada tabel delete dan juga untuk data fotonya supaya bisa masuk ke dalam database. Dan yang berikutnya akan disampaikan oleh saudara Galih. Seperti codingannya seperti gambar sebelah kiri, dan untuk hapus foto produk
Codingannya seperti sebelah kanan. Pengujian aplikasi. Yang pertama, kami mengidentifikasi dan rencana pengujian. Yang kedua, perangkat lunak pengujian. Dan yang ketiga, perangkat keras pengujian. Yang keempat, rencana pengujian. Dan yang kelima, deskripsi dan hasil uji.